sahabat Rumah Belajar, selamat datang kembali. Pada kesempatan ini izinkan saya untuk membagikan pengalaman praktik baik yang telah dilakukan bersama saya Panggarido dari SMA Negeri 3 Sungai Kakap. Selamat menyaksikan. Dalam definisinya, praktik baik adalah kegiatan yang sudah dilakukan atau pengalaman keberhasilan terbaik dari seorang guru dalam menjalankan tugasnya. Sehingga pengalaman berbagi praktik baik yang sudah disampaikan memaksimalkan terciptanya budaya kolaborasi dan budaya senang akan belajar untuk meningkatkan kemampuan dalam kompetensi yang dimiliki. Dalam satu kutipan menerangkan bahwa sebuah cerita menggambarkan apa yang terjadi. Sebuah cerita yang bagus membantu Anda melihat apa yang terjadi. Sebuah cerita yang hebat membantu Anda merasakan apa yang terjadi. Maka dari itu, cara yang pantas untuk membagikan praktik baik agar menjadi pembelajaran bagi orang lain adalah dengan melaksanakan diseminasi kepada rekan-rekan sejawat di lingkungan kita bertugas. Pelaksanaan ini menjadi yang perdana saya lakukan dari serangkaian kegiatan berbagi praktik baik yang harus dikerjakan sebagai bagian dari tugas peserta pembatik level 4. Yang pertama lebih berfokus ke tatap muka, yaitu diseminasi ini sendiri di lingkungan sekolah. Di 3 kegiatan teratas itu ada 3 webinar yang akan saya ikuti. Ini berbagi karya yang telah saya lakukan belajar. Jadi ada 2 yang memang karya yang sudah saya kerjakan. Pertama itu bukti karya praktik pembelajaran di platform Merdeka Mengajar, itu berupa video. Yang kedua itu aplikasi yang saya buat secara online maupun offline yang bisa digunakan di sumber belajar. Jadi bisa diakses sumber belajar. Membagikan pengalaman yang telah dilakukan dengan tujuan rekan-rekan dalam sekolah terlebih dahulu mengerti praktik baik kita, sehingga orang yang mendengarkan cerita kita bisa tertarik dan termotivasi untuk melaksanakan di kelas pembelajarannya. Teknologi yang sudah hadir selama 2 tahun di masa pandemi telah banyak memberikan tambahan pengetahuan sehingga tetap dapat diintegrasikan dalam proses pembelajaran pada masa tatap muka saat ini. Konferensi video berupa Google Meet yang dimanfaatkan oleh kami sebagai peserta pembatik level 4 menjadi sarana pendukung yang bermanfaat untuk melaksanakan kolaborasi dalam berbagi praktik kepada sesama. Portal Rumah Belajar dan platform Merdeka Mengajar yang kita pelajari dan manfaatkan selama mengikuti kompetisi pembatik di level sebelumnya menjadi sumber utama kami berbagi pengalaman tersebut. Media pembelajaran. Ya, hari ini kita sama-sama. Variasi yang ditawarkan. Kan ada tombol variasinya. Hal ini disebabkan portal Rumah Belajar memiliki fitur utama seperti ini sumber menu belajar, variasi. laboratorium maya, bank soal, modul digital, dan kelas maya. Kita yang sebagai mendukung calon berdirinya Merdeka Belajar di era digital. Memang benar Porjideku salah satu bagian pembelajaran. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Mengapresiasi atas inisiatif beberapa teman, Pak Panggang, Pak Kasimirus. Apakah Bapak Ibu dituntut untuk menjadi pemenang? Tidak harus, tetap pakai. Kalau begitu, kalau Pak Panggang sudah siap Dan berkarya. Dalam penjelasannya sendiri di salah satu webinar yang diselenggarakan Kemendikbudristek, mendownload aplikasi tersebut. Ya, tunjukkan bagaimana karya itu saya buat. lebih tepatnya lagi guru kampung kepada Pak Yanis Jauh, waktu disilakan. Saya mau sampaikan sedikit bahwa skema pembelajaran menggunakan Moodle ini itu saya kemudian Sebagai seorang narasumber dalam webinar praktik baik yang dilaksanakan sesama peserta pembatik, hal ini menjadikan kesempatan tersebut terasa lebih bermakna, di mana kita terinspirasi dari sesama peserta dan membagikan pengalaman terindahnya melaksanakan praktik baik. Pada era digital seperti sekarang ini, peserta didik merupakan generasi digital native, di mana mereka dengan mudahnya menggunakan perangkat TIK. Oleh karena itu, pendidik perlu menggunakan model pembelajaran yang mengintegrasikan TIK dalam menerapkan inovasi pembelajaran.
Transformasi ekosistem digital dalam menuju merdeka belajar menuntut kita untuk dapat membangun kolaborasi melalui sarana dan fasilitas yang disediakan. Hal ini sejalan dengan moto Rumah Belajar, di mana fitur utama dan pendukung yang telah dimiliki sesuai dengan kebutuhan zaman. Oleh karenanya, metode pembelajaran yang mengedepankan pendekatan digital akan sangat dibutuhkan untuk menunjang kinerja pembelajaran. Rumah Belajar, belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Ya, terima kasih sudah menonton video kali ini. Semoga bermanfaat. Like jika Anda suka video ini, dislike aja jika tidak suka. Sampai jumpa di video selanjutnya.